Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman, sahabat fillah yang dari SMK Hidayah maupun dari luar ya. Alhamdulillah kita sudah sampai rumah batik Komar ya. Jadi ini daerah Lembang, Bandung yang alhamdulillah memang sangat segar dan nyaman ya. Alhamdulillah perjalanan lancar ya. Jadi tidak hujan di sini, alhamdulillah tidak hujan ya. Bagian masuk, pintu masuknya ada di sana. Di sini ada ibu-ibu. Kita ibu boleh dikenalkan ya. Kita sedang live. Mungkin di sini ada dari siswa. Oke. Ibu Kaprol, Ibu Azizah dari manajemen. Kemudian ini Ibu Novena dan terakhir adalah Ibu Ika Merliana dari Bisnis ya, dari Israel. Jadi, Bu, masuk Ibu, yuk. Baik, langsung nih, langsung disuguhin sama apa Bu nih? Aku yang tahu yang bilang ini. Ya mungkin ada sebagian yang udah pernah ke sini ya. Wow. Ya kita langsung disuguhin sama apa nih? Baru masuk. Pencucian. Tulisan selamat datang ya. Jadi ini workshopnya ya. Kita bisa kan? Selamat datang di workshop Batik Komar, Pusat Kajian Pelestarian dan Pengembangan Kajian Batik Indonesia. Mau lihat proses ini baru ya? Pencucian ya. Perebusan. Langsung ke atas deh. Nanti pertanyaannya langsung di atas aja. Oke. Udah mulai proses ya. Ayo Mas, kita sedang live mahasiswa ya. Ya, oke siap. Lanjut. Sini duduk ke samping. Ibu. Wow. Banyak siswa kita yang lihat juga. Ya. Siap. Ini ada Pak Nur, ada Bisa ya. Kasih tahu gurunya Bu. Siap nih, tuh orang-orangnya. Masya Allah. Batik Komar ini sedang cetak proses. Keren. Fokusnya gitu ya. Ibu namanya Bapak kelas lah, Bapak kelas lah, kita sedang live nih. Oh iya, Ini bentuk apresiasi dari SMK Hidayah budaya adiluhung bahasa Indonesia, karena banyak anak-anak kita yang mencintai menggugah anak-anak kita untuk kembali mencintai batik. Tapi batik adalah suatu kreasi seni yang sangat tinggi, walaupun memang sekarang terus tapi ini kita ingin membalikan dengan batik ini. Semangat. Ayo kita lanjut Bu. Biasa. Tuh, nyambungnya bagaimana tuh? Kalau Pak Anda bisa nggak tuh coba tuh? Pak Nur nanya, boleh nyatakan dari mana? Iya, itu dia. Nyambungin. Menurut ini ya, ujung-ujung. Dan potongan berapa saya katakan naik? Oh, baik.
salah satu guru kita nih lagi nyoba belajar ngebatik langsung dari ahlinya. Keren. Bapak Sofian Bisa langsung ya. langsung mencoba dari ahlinya. Gini. Halo. Kita ada di Batik Komar. Nih ada suhu teachernya nih, ya gurunya para guru lagi diajarin sama Kang siapa? Kang Dedi namanya. Dedi. Ya, Dedi Corbuzier. Oh bukan. Enggak botak soalnya. Oke. Jadi proses pembuatan batik ini ya seperti ini. Kalau dilihat dari pekerjaannya lumayan lama, makan waktu 1 week, 1 minggu katanya. 1 week, Bener, Pak Dedi? guys. Bener seminggu katanya. Oke, kita mau lanjut lagi belajar biar tambah Oke. pintar. Ya lanjut stay tune deh. Ya. Harus ada gitu. Gitu doang. Jadi ini Ini macam-macam cetakan ya. dilihat. Cetakannya macam-macam. Jadi memang ada Ini saya bilang tadi kenapa bergaya Ini ada kreasi motif seni yang sangat tinggi. bunga-bunganya. Oh, iya. Menciptakan cetakan Seninya ya Pak ya di sini ada bagus keren-keren. Jadi ini buat teman-teman yang Oh ini ada namanya guys, yang ini namanya sekar jagat. Sekar Jagat. Nah, Nih. Sekar Jagat semuanya. Cap yang telah dipakai simpan kembali pada tempatnya. Jadi ini cap namanya. Ya, stempel dengan sangat estetik. Wah kalau yang ini batik tulis. Boleh ambil proses produksi ini. Kalau ini proses apa nih? Teteh, bukan. Mencat. Oh gitu. Jadi memang Iya dicantum. Jadi memang di ini Bu, benar suka lihat itu. Ditulis hati-hati ya teh. Rajin banget itu. Kerja. Di zoom Bu, di zoom. Cantiknya. Berapa kali ini Bu ini? Teh apa? Kolesnya berapa kali ini di kolesnya? Bisa kali. Mau lama lagi. Diwarnain guys satu-satu. Satu-satu sayang ibu. Bagus ini bisa kita lihat di mana Pak? Ada di sana. Di showroomnya. Berarti di sini dekat. Iya. Di dekat bar. Di luar guys. Kita move. Ini proses apa Pak? Cetak itu ya? Pencetakan motif tapi laser guys. Jadi udah ada polanya, terus nanti disalin ke kain yang masih putih. Ini hasilnya. Emang kelihatan beda ya batik Ini yang tadi yang udah jadi guys. Ini batik cetak yang tadi. Ini Ini yang timbul tadi ya? dicetak guys. Iya timbul tuh. Bagus ya rapi. Ada lilin. Lilin ya, lilin ini timbul. Ya, udah sih mau ini udah yang kenalkan. Gantian. Nih batik ya. Oh iya. Mungkin ada alumni bisa Pak ini banyak yang nonton ibu-ibu. Ini masih kenal ibu yang adanya. Duitnya nggak bisa dikasih. Lagi di mana? Di batik. Senior bapaknya. Ini bintang kita saat ini juga keren. Banyak yang dulu ya, dadah. Kita mau ke lantai
Halo Pak Yuda. Bu, ada sejarahnya nih. Ini nih sejarahnya. Sejarahnya dari 98 nih guys. Tapi emang keren sih ini batiknya. Lihatnya beda ya Pak ya. Nih pasangan yang punya dan visi misinya guys. Ini ada motif-motif batik yang dibuat di sini. Beserta cetakannya guys. Ini cetakannya. Lucu banget. Ya, keren banget ya. Ini familiar sih kalau ini. Familiar banget ini. Ini ada ikan guys. Ya ada macam-macam, ada yang binatang, kembang, terus ada yang kartun guys. Di sini ada wayang, ada Upin Ipin, ada Patrick guys. Ini Patrick. Ini obor deh. Kerennya itu maksudnya dia tuh detail banget Bu. Iya. Ini ada ininya, susunan motif-motifnya. Ya. Ada yang bulat, ada yang kotak, ada yang salur. Ada yang belum matang. Nih, ini lagi proses masak lilinnya. Meja pengecapan, guys. Meja, oh namanya meja. Ini adalah motif yang dicap di meja ini. Macam-macam. Salah satunya mega mendung. Ini kita yang hafal ya? Mega Iya, Mendung itu ya? doang saya tahu. Saya tahunya itu doang kebetulan. Masih orang Indonesia nih. Ini sama. Ini motifnya sepeda, guys. Bahan dasarnya ada lilin atau disebut malam. Ada dari damar, pohon pinus, Picowax, parafin, malam tawon, dan lemak atau fat. Nah kalau ini ada gunung Moyang sama sini. Ada 3 nih di sini. Ada batik tulis, batik cap, sabun malam dingin atau printing. Ini ada minion guys. Banana. Alat-alat membatiknya ada mana tuh? Ada canting, cap tembaga, kompor dan wajan, malam batik, meja tres dan desain, gawangan, kompor dan drum, dan meja pengecatan guys. Ada Mr. Bean. Itu yang mahal. Nah ini produk jadinya, ada salimbit, kain panjang, meja batik, blus batik, sarung dan selendang, ada aksesoris, scarf, obi dan kimono. Proses apa? Ini proses pembatikan. Pembatikan. Ini memang udah dari awal ya? Atau memang sudah ada polanya sebelumnya? Oh belum. Dibedain sama yang di bawah ya? Beda-beda. Bedanya apa? Yang macam Bawah tadi ada cetakannya. Oh gitu. Nah desainnya. ini bikin online buat Yang baik. Oh gitu. Ini proses ini sampai selesai berapa lama? Satu hari sampai 20. Oh 20 bahan, satu hari 20 bahan guys. Satu bahannya sepanjang ini. Iya. Beda ini ya. Bagus nih. Buat tulis. Ini lagi dicetak-cetak guys. Ini bagus loh warnanya. Nanti kedodangannya warna. Digedok-gedok. Iya bagus orang. Iya, coraknya bagus. Digedok-gedok. Dimasak lagi. Tuh, ya. Ini langsung kering ya? Oh langsung kering. Langsung kering, cuma nanti kan dibawa lagi ya. Tapi panas. Langsung kering dibawa, nanti diproses bawa lagi ya warna ya. Benar. Iya, Ini bagus. 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 Ini ba
Bahan ngaruh nggak sih? Mempengaruhi nggak? Bahan pengaruh dalam masalah Maksudnya cepat keringnya atau ini? Atau nempelnya mungkin Kang. Lilin ya. Kainnya. Oh, mejanya. Kuncinya di meja. Ini kalau mau lilin Tolong dicap sekalian, Kang. mulai random ya. Ini biasanya kan selesai ya, dibantu di bawah lagi ya, di proses lagi. Ini yang udah selesai dicetak. Kan ini. Cantik ya. Kan kayak gurunya loh. Iya. Nuhun, Mam. Sekarang ke pemateri nih. Jadi ini lagi pada dikumpulkan nih pematerinya. Mungkin dari perkenalan ya dari awal ya. Prosesnya kenapa sih ada batik komang ini gitu kan. Jadi kita kasih tahu dasar-dasar dulu. Kita keliling praktek dan nanti kita lihat kemana Bu? Langsung ke showroom ya. Showroom itu memang hasil jadi ya. Hasil jadi outlet. So kalau kan nanti ya kalau dirasa perlu nanti akan saya share dari Oke. Nah ini adalah perbedaan batik cap dan Halo, Pak Haji Mahfudji, Pak Ati, Uun, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat 30 CN hari ini kita melakukan kunjungan ke Batik Komar Bandung. Keren. Batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum di CN hari ini adanya 30 CN. Mantap. Ayo Pak. Apa tuh? Saya halo. Al-Hidayah semakin sakti. Mantap dah. Inovasi yang selalu dikembangkan insya Allah akan memberikan nilai tambah, nilai plus. Pokoknya Al-Hidayah top dah. Oh, Ya. Oke, mau dibatik tulis sebenarnya atau dibatik cap sama proses awalnya itu adalah pembuatan sketsa. Oke, kita bikin sketsanya. Nih, ini adalah contoh untuk sketsa batik tulis. Jadi kalau dia batik tulis, kita bikin dulu sketsanya menggunakan kertas seperti ini. Jadi kita gambar menggunakan pulpen, saya pakai drawing pad. Oke, di atas kertas minyak. Ukurnya itu nah ini lagi pemateri batik tulis. Beres dari sketsa, kita masuk ke pressing istilahnya, kita ciplak. Oke, yang tadinya kita gambar di kertas minyak, proses keduanya kita salin masih desain ini ke kain, betul. Oke, dan yang harus dipastikan untuk batik itu kita harus pastikan kain yang kita pakai itu adalah 100% serat alam. Kita bisa pakai katun, bisa pakai supra, selama dia serat alami, tidak ada polyesternya. Karena polyester mengandung plastik. Plastik ketemu di panas dia, jadi hasilnya akan maksimal. Oke, bikin sketsa, terus kita tracing, kita salin ke kain, baru masuk ke yang bawah tadi, pencantingan. Oke, habis dari pencantingan, masuk ke pewarnaan. Oke, habis dari pewarnaan, kalau masih cukup, baru kita lepaskan layarnya, istilahnya pelorotan. Kita rebus kainnya, saya mendidih. Baru ini hasilnya setelah kita lepaskan layarnya. Yang mana? Yang di sana, iya, dan dari jadi bisa dari satu warnanya. Oke, ini untuk batik tulis. Oke, nanti mungkin untuk lebih detailnya ada programnya untuk step by stepnya lebih detail. Oke, lalu jadi beberapa contohnya. Nih, untuk membedakan mana batik tulis sama batik cap sebenarnya dari motifnya pun kelihatan.
kalau batik tulis sebenarnya motifnya itu biasanya besar-besar seperti ini. Oke, jadi dia satu tematik kayak gitu. Kalaupun ada pemulangan, ya pemulangannya akan ada pinggiran pemulangan. Jadi kalau ada pemulangan, pemulangannya besar-besar 1, 2, 3. Karena yang kita salin tadi ukurannya seperti itu. Jadi kain 2 meter itu pasti akan masuk 3 stencil. Baru kita proses yang batik cap. Kalau tadi batik tulis tuh, kalau batik cap sama, kita bikin sketsanya. Mana tadi yang cap angklungnya itu deh. Nah ini sketsanya begini. Jadi kita bikin dulu sketsanya. Jadi sama untuk bikin cap pun kita bikin sketsanya. Cuma nanti ukurannya kita sesuaikan. Oke, ada yang 18, ada yang lebih kecil lagi. Misalnya kalian bikin logo nih, logo sekolah itu kan cukup kecil kan. Berarti kita bikinnya di kertas kecil aja. Habis dari kertas seperti ini, baru nanti kita bikin secapnya, kita bikin bentuk. Oke, bikin bentuk sampai 2 minggu baru selesai, baru masuk ke proses produksi pengecatan. Habis pengecatan sama pewarnaan, pelepasan lilin, baru kita lepasin. Hasilnya nanti bagus. Oke, kurang jelas nanti bisa dilihat. Oke, untuk kalian yang bersedia. Nih, paling gampangnya. Jadi tadi di awal saya sebutin ada 2 jenis. Di Indonesia itu ada batik asli, sama yang ada tiruan batik. Oke, bagaimana kita tahu cara untuk membedakan mana batik asli sama batik palsu? Oke, kalian mungkin bisa karena dibikin sama lilin panas. Kalau kita melihat produksinya, tapi nanti kalau dari pasaran kita nggak bisa kan melihat apa ini dibikin sama lilin panas atau enggak. Cara paling gampang ya. Nih, kalau di batik asli, apa yang kelihatan di depan? Dia akan kelihatan juga di bagian belakangnya. Sama warna, sama bentuknya, sama patternnya. Oke, karena nanti si lilinnya itu dia akan tembus di bagian belakang. Oke, itu indikasi yang pertama. Oke, indikator yang keduanya, kalau misalnya kalian pergi ke pusat perbelanjaan, lihat kain motif batik sampai berguruk-guruk, itu dipastikan bukan batik, itu pasti yang palsu, itu pasti yang printing. Karena nggak mungkin kita produksi langsung ratusan meter seperti itu. Makanya kalau kita jual batik biasanya itu per piece. Jadi kalau kalian beli kain batik itu masih meteran, itu dipastikan bukan batik. Oke, karena kalau tadi teman-teman lihat semua ini bayangannya itu kan kayaknya 2 meter. 2 meter pun kalau dicap dia udah Pada gabung lagi. gantung ke lantai. Ataupun yang batik tulis dia ini 2 meter aja dia udah menjuntai ke lantai. Jadi paling kalau misalnya dia ratusan meter kayak gitu. Kayak itu dua cara utama gimana bedain mana batik asli sama batik palsu. Nah ini pemasaran berarti yang dari kokatnya. Oke, sebenarnya yang kita lakukan sampai sejauh ini dari awal yang masih dilakukan itu adalah pameran. Salah satu untuk pendapatan yang paling besar sampai saat ini. Tapi kalau pameran kan itu per event itu tidak setiap waktu. Oke, dan sekarang pameran batik itu kalau di Indonesia itu per tahunnya sangat banyak sekali. Oke, karena kalau misalnya Batik Komat kita baru dirintis, baru didirikan dari let's say dari 100 pameran kita mungkin ikut sampai 90 pameran ini. Kenapa? Karena kita masih mengabang, kita masih ingin eksis dulu, kita brandingnya dulu. Ini plus banget Pak. Kita terdengar sampai sekarang kalau sudah bisa mungkin dari 1 tahun dari 100 itu Plus banget. Ini sekalian kamu sih. Ini juga sampai sekarang masih Bisa. Kenapa? Karena masyarakat atau para customer itu pengennya langsung datang ke galeri untuk melihat langsung, mengambil langsung. Tapi sampai ada muncul banyak langsung. Kenapa? Ya itu tadi mungkin bagaimana mereka bisa tahu ini barang palsu itu ada dengan data langsung. Jadi mereka udah Ini sini, ayo buat di bawahnya. Oke, jadi showroom galeri ini masih sangat efektif dilakukan. Bahkan di dunia yang sangat penuh dengan media online sampai saat ini pun mungkin pendapatan dari Batik Komat itu besarnya juga dari galeri itu atau offline ini mereka datang langsung ke sini. Jadi ini berjualan door to door, kita sebutnya door to door, ke rumah. Ini sebenarnya konsep yang dilakukan
adaptasi dari kalau zaman dulu mungkin para pedagang itu membawa barangnya langsung kan untuk dipasarkan, langsung datangin customer. Tapi sekarang kurang lebih konsepnya sama, kita datangin customer kita, tapi dengan cara yang lebih elegan. Jadi barangnya nggak kita bawa-bawa pakai tas, kita nggak bawa-bawa kayak pedagang yang sesungguhnya gitu. Tapi dengan cara kita mengenakan si batiknya itu sendiri. Jadi kita datang ke kantor A, kita pakai batik yang eksklusif untuk kita tawarkan. Gitu. Jadi dengan para customer melihat sendiri itu akan jadi marketing tersendiri untuk kita. Oke, juga salah konsumen. Nah, terakhir media online. Media online ini sebenarnya hanya untuk branding aja pada akhirnya. Karena kita baru memulainya itu pasca pandemi ya. Karena pandemi menuntut kita untuk lebih main di online, akhirnya kita mulai di online. Akhirnya sama kayak pameran. Pameran juga tadinya banyak kita ikutin, akhirnya terkurasi-kurasi. Online itu sama. E-commerce itu sangat banyak banget. Oke, awalnya kita ikutin, akhirnya pasar sendiri yang akan mengkurasi. Akhirnya kita hanya di beberapa media online yang kita aktifin. Oke, lalu kan ekspor. Ini ekspor yang kita lakukan. Oke, yang selalu saya katakan, paling enggak Rumah Batik Omar pernah mengekspor kainnya atau produknya ke setiap benua. Enggak setiap negara dalam benua tersebut, tapi paling enggak perwakilan dari setiap benuanya. Kita ke Amerika pernah, ke Eropa, ke Asia, ke Afrika bahkan, dan juga ke Australia. Kita pernah melakukan ekspornya. Oke, dan Oke. Nah, mungkin untuk lebih detailnya tadi kalau masih ada yang belum begitu clear tentang proses batiknya. Nih mungkin untuk lebih teknisnya, kalian boleh lihat ke kakaknya di sini. Nanti kalau nggak kelihatan boleh ke layarnya, atau dua-duanya juga silakan aja. Oke, saya akan sedikit lagi menjelaskan tentang step by step membuat batik dari awal sampai ke akhir. Kita mulai dari yang paling sederhana. Yang sederhana biasanya itu hanya ada satu warna, prosesnya akan jauh lebih cepat. Oke, kita mulai langkah awal. Oke, langkah awal dalam pembuatan batik itu adalah pembuatan pinggiran, borders. Kalau dia batik tulis berarti kita cantingnya itu satu persatu. Kalau dia batik cap ya berarti kita cap pinggirannya. Habis dari pinggiran masuk ke motif utama. Lanjut. Kakaknya. Oke, masuk ke motif utama. Kelihatan nggak? Nah. Oke, motif utama. Balik lagi, kalau dia batik cap ya berarti kita capin. Kalau dia batik tulis berarti kita cantingin. Oke. Kalau misalnya kurang puas dengan motif yang ada, kita bisa tambahin aksen lainnya. Karena misalnya ini contohnya aja, kita tambahin aksen lain dengan pensel. Bikin nama kayak atau bikin aksen lainnya, pensel lainnya sesuaikan. Habis dari sana masuk ke pelilinan. Oke, nah jadi bikin pinggiran motif utama dan itu menggunakan lilin panas. Balik lagi ke definisinya. Oke, lilin panas itu adalah sebagai perintang warna. Dia bukan sebagai warna, tapi sebagai perintang warna. Perintang warna artinya setiap bagian yang kena lilin panas, dia menjaga warna kain. Dia nggak akan masuk warna. Kebayang nggak? Warnanya kainnya warna putih. Oke, kita kasih lilin panas di sini. Berarti si lilin ini menjaga warna putih kainnya. Sisanya baru kena warna. Yang putih-putih ini yang nggak kena lilinnya itu baru kita celupin ke warna. Tuh. Wow. Oke, konsepnya Amazing. Udah selesai belum? Udah beres belum? Udah selesai belum? Belum. Apalagi berarti? Dicuci. Di apa? Apa? Dikulup, ya dikulup. Dikulupin apa? Direbus. Kita lorot nih. Kalau dipegang, permukaannya masih kasar. Karena ini masih ada lilinnya. Oke. Nih, ini masih ada lilinnya. Proses akhir daripada batik itu adalah lorot, pelepasan lilin. Oke, sekarang kita rebus. Ini hasilnya lilin.
Oke, ini adalah contoh atau sampel step by step atau rangkaian kita bikin batik yang sederhana, satu warna. Ada pertanyaan di sini? Beberapa teknisnya? Ada, clear, bagus. Kita masuk ke yang kedua. Oke, nih. Kita buka lagi ya. Oke. Langkah awalnya sama, kita bikin pinggirannya. Jadi kita naik level ya. Kita bikin lebih dari satu warna. Ambil dari pinggiran, masuk ke motif utama. Oke, motif utama. Balik lagi. Kalau misalnya kita mau tambahin aksen lainnya, silakan boleh aja. Tapi kalau misalnya dirasa cukup, langsung kita masukin ke warna. Nah, pertanyaannya, kalau sekarang saya lepasin lilinnya, jadi bakal kayak gimana? Putih biru, betul. Oke, putih dan biru sama kayak sebelumnya. Tapi karena saya mau bikin lebih dari satu warna, setelah kita selupin ke warna, nggak langsung direbus, nggak langsung dilepasin lilinnya. Tapi kita jemur dulu. Coba warna nih, kita jemur. Setelah kering, balik lagi ke mbak canting tadi. Nah, untuk kita cover bagian lainnya, kita lilin bagian lainnya. Kain putih kita kasih lilin panas menjaga warna putih. Kainnya sekarang udah biru nih, kita kasih lilin di sini, berarti nanti jaga warna biru muda ini. Oke, konsep dasarnya kayak gitu. Lalu masuk ke warna berikutnya, tetap biru, tapi birunya lebih gelap. Pengen ada warna ininya juga, ya boleh. Berarti setelah kita selupin, kita jemur. Setelah kering, kita canting lagi, betul. Nah, oke, tutup lagi nih, berarti kita menjaga warna biru ini. Masuk ke warna berikutnya. Nah, udah ada berapa warna? Banyak. Sangat menjawab, banyak, oke. Oke, jadi itu aja langkah yang kita ulang-ulangin prosesnya. Kita lilin, kita warna, jemur. Lilin, warna, jemur, lilin, warna, jemur. Sampai semua warna kita dapetin, baru kita keluar nanti hasilnya. Tinggalan. Oke. Apa kesimpulannya? Apa? Makasih Cece. Butuh waktu lama. Jadi kesimpulannya, semakin banyak warna dalam kain itu semakin lama prosesnya. Makanya di definisinya adalah proses, karena itu yang kita jual. Semakin banyak warnanya semakin lama prosesnya. Semakin lama prosesnya semakin tinggi. Oke? Oke. Kita membahas tentang harga jual. Pada bawa uang nggak? Bawa. Saya mau dagang sekarang. Kalau aktif nambah terus yang nonton ya. Gimana? Saya nggak Saya akan mengatakan modal. minum dulu tadi. Jadi yang mau boleh check out. Oke, nih. Dari awal tadi sebutin ada batik tulis sama batik cap. Di antara kedua jenis tersebut itu masuk batik tulis atau batik cap? Cap atau tulis? Cap. Tahunya dari mana? Betul. Motifnya dari pengulangan. Dia berulang-ulang. Kita tunjuk di sini dia akan mengulang di sini. Sama. Pertanyaan berikutnya, batik atau bukan? Tahunya dari mana? Enggak? Cara paling gampangnya gimana lihatnya? Kita lihat dulu. Oke? Batik? Batik. Ini adalah batik cap. Oke? Oke. Ya guys. Pertanyaannya sama. Batik tulis atau batik cap? Secara teknis, secara motif. Cap. Cap atau tulis? Mana suara untuk cap? Ayo suara cap. Acukan tangan. Batik cap. Ayo acukan tangan. Ya. Mana batik cap? Cap. Oke. Ya di Bisa video jadi batik? SMKS Sarjaya Cinere Depok. Kunjungan Ini adalah rumah batik Komar kombinasi. Lembang Bandung. Ini batik capnya, ini tulisnya. Pertanyaan berikutnya, batik atau bukan? Bukan. Kita lihat baliknya. Bukan. Berarti ini bukan. Ini yang digital print. Kalau digital print
dia kelihatan banget nih putihnya. Dia pakai printer, benar-benar printer. Oke, atau juga yang dia handprint, biasanya terdapat di seragam sekolah. Ini yang saya bilang tadi kayak sablon pada kaos. Dia baliknya ini masih kayak gini. Jadi masih banyak putih-putihnya. Lemon di sini. Ini lemon. Nah, jadi lebih gitu. Jadi harapannya selanjutnya kalian bisa tahu mana batik tulis, mana batik cak, dan juga mana batik nasi dan batik tiruan. Oke, dan juga tadi untuk range harganya pasti dia mengikuti dari lamanya proses itu. Oke. Oke, itu adalah jadi dua tuh kagak ada suara-suaranya. workshop dan juga beberapa produk yang kami ada di sini. Aku ini sih. Ada yang menanya nggak? Kalau yang lain itu gimana? Dia juga tadi. Kalau sekolahnya sama nih. Akuntansi. Gimana Rasul? Kalau yang biru? Pemasaran. Bisnis. Bisnis retail. Kalau yang Kantoran. Oke. Iya, ada yang nanya nggak? Ada nih, Aji mau nanya Ajis. Aji mau nanya Ajis. Saya baru kalian di Oslo. Apa yang nanya? Hai Bu Ropi. Ada nih, Aji Yang mau nanya nanya dari Ajis. dia. Bukan jam berapa? Oke, jadi batik kemarin itu ada dua yang saya bilang tadi. Kita ada showroomnya, ada workshopnya. Oh gitu ya? Kalau workshop itu berarti dia yang areanya adalah produksi batik sama eduwisata atau kunjungan orang-orang yang belajar untuk workshop. Oke, untuk workshop kita bukanya dari jam 8 sampai ke jam 4 sore. Ada juga showroomnya. Kalau showroom berarti dia yang hanya memasarkan produk-produk hasil dari workshop itu sendiri. Kalau showroom bukanya dari jam 9 sampai jam 5. Jadi sekitar 1 jam. Workshop akan tempat, showroom 9 hari. Oke? Tadi di bawah. Iya dulu. Hai Bu Fitri, Bu Fitri. Bu Fitri lagi sakit guys. Lemah hati lesu. Ada orang. Apa yang masuk? Tadi ada. Hai Mommy. Hai, cantik. Oh ya. Ayo no. Salam. Oke, kemudian yang saya nambahin, jadi kita juga jualin ke e-commerce. Oke, e-commerce itu sangat banyak, betul? Kayaknya kalau yang lebih paham nih, e-commerce itu sangat banyak. Kami awalnya kami masukin untuk semua produk-produknya, tapi akhirnya ya kita terkurasi sendiri. Awalnya kita masukin semua produk-produk semua yang tadi disebut, kita ada produk kita sana. Tapi sekarang kita hanya memasarkannya di beberapa segmen tertentu aja. Jadi mungkin yang sampai saat ini harus ditanya. Di Tokopedia, Blibli, dari awal harus bertanya. Tapi kalau untuk ada pengganti kita pasang dulu. Ya satu lagi. Dia nanya berapa berarti? Ya ada pertanyaan lagi? Boleh. Hai ini Kak. Proses paling lama bikin batik berapa hari? Sebenarnya ada batasan sih. Tergantung kamu butuhnya buat apa. Paling lama, benar paling lama. Kalau dari orang pernah melakukan itu 1 tahun lebih. Bikin apa? Iya, tapi itu kebutuhannya untuk rekor kopi. Jadi kalau kalian mau lihat itu di Google mungkin atau di YouTube juga ada kain batik terpanjang di dunia. Itu awalnya di dunia tahun 2005. Panjang itu 500 meter tanpa sambungan, tanpa jahitan. Itu bikinnya kurang lebih 3 tahun. Tapi itu kebutuhannya untuk murid, bukan kita produksi untuk jual. Tapi kalau batik kota, lalu kita produksinya itu paling lama kayaknya 6 bulan. Itu juga ada Bapak buat kita dulu. untuk batik kota itu dia produksi. Hai hai. Jadi tekniknya atau motifnya sangat berarti dan jumlah waktunya sangat berpengaruh. Oke, lagi, ya. Hai Bapak saya. Visi-visi dari perusahaannya nih. Terus mau panjang nanti aku share aja untuk websitenya. Di batikkomar.com itu udah ada visi-visinya, nanti bisa dilihat ke sana aja. Atau kalau kalian nanti punya waktu nanti mampir ke ini ruangan sebelah itu ada literasi di papan-papan itu nanti boleh dilihat. Oke, itu terbuat di misalnya juga ada visi masih perusahaan. Oke, ada lagi teknis ya.
atau apa warnanya? Ya sebenarnya kita kombinasi dengan warna. Jadi mungkin untuk penghitungan segalanya kita masih sama, tapi juga ada satu momen kita inputnya itu menggunakan komputer. Jadi komputerisasi itu ada di semuanya cuma satu. Aplikasinya, aplikasi apa? Untuk komputer? Iya, sebenarnya untuk ada pakai rosnya aja, rosnya ada. Jadi banyak sih sebenarnya, soalnya kalau soalnya itu ada dua, ada di Isgado sama ada di bulan Semawur. Nah yang penting mereka nanti saling bisa aja, saling remote atau fisiknya juga. Jadi bisa pakai semua. Oke, apa tadi di belakang apa? Bahan dasar? Warna. Untuk warna kita ada dua jenis, ada warna alami sama ada sintetis. Mau yang mana nih? Alami. Kalau alami semua dari tumbuh-tumbuhan yang mengandung zat warna. Itu bisa dari daunnya, bisa dari batangnya, bisa dari akarnya. Cuman yang terakhir yang karena kalau kami udah nggak pakai kuning udah begitu lagi, tapi lebih ke tinggi ada namanya ada bawang merah, ada tunjung seperti itu. Tapi kalau misalnya sintetis kita ambil dari luar. Baik. Oh lagi. Dan apa? Metode sebenarnya kalau kita kita nggak begitu strict dengan apa ya yang sangat konvensional, karena kalau di sini kita biasanya sebenarnya perusahaan keluarga. Jadi masih banyak sistem-sistem yang kita adaptasi dari yang udah ada aja. Jadi kalau misalnya untuk menganalisa keuangan, kita setiap harinya itu ada laporannya. Nanti si laporan ini dari masing-masing showroom karena ada ya, karena kan sumber pendapatan kita ada dari showroom, ada dari workshop seperti ini, ada dari bawah. Jadi setiap hari mereka upload pendapatannya. Nanti dan atasan langsung bisa menganalisa itu segini, besok segini. Nanti kebetulan kalau kita lihat juga nanti kalau misalnya menurutnya kita juga kasih tahu faktornya apa biasanya, juga seharinya customer yang datang itu berapa, yang missnya berapa, yang sampai sel itu apa, biasanya ada berapa. Ada ya, jadi ada harian bulanan tahun. Oke, lagi apa? Kamu nanya apa? Aku tadi laut. Pak, ada mau nanya lagi? Udah? Kalau udah saya tanya. Oke, semua intermezzo aja. Nanti aku kasih hadiah. Oke. Jadi kasihnya 3 aja. Oh iya sebelumnya, apa ya? Sebelumnya ini kan kebetulan ada dari 3 jurusan. Oke. Nah, aku tuh punya 3 klien. Mungkin jadi minta ada keduanya juga aja untuk perwakilan dari setiap jurusannya. Ini udah kita bikin tulisannya. Mungkin nanti teman-teman bisa melakukan untuk proses putar batik cap ya dari perwakilannya aja, dan dari jurusan A, B, sama C. Oke, mau 1 orang, 2 orang, 3 orang itu nanti dicampur aja. Ya nanti boleh saya sambil dicicil aja sambil di sini, nanti di sebelah sana laporannya. Ya, oke. Oke, jadi untuk intermezzo doang. Jadi mau ada 3 pertanyaan, nanti ada sedikit hadiah untuk kalian. Jadi pertanyaannya sederhana, hanya untuk mengulang kembali apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Siapa yang bisa menyebutkan definisi dari batik? Definisi batik? Oke, boleh, makanya. Ini pakai mic dulu. Yang kenceng ya? Adalah proses pembuatan motif di atas kain menggunakan lilin panas sebagai media untuk gambaran. Lancar banget. Betul kan? Betul. Oh, salah apa ya? Sekali ingatan langsung ya. Kenapa mereka sebut? Itu yang megang mic. Apa? Oke. Lagi pertanyaan berikutnya.
Oh berarti kayak kemarin deh, atau spesifik kayak kemarin. Jadi biru kan ya? Tim biru ya? Karena tim oranye. Jangan dipakai tim oranye. Sampai oranye. Oke, untuk yang oranye. Sebutkan perbedaan antara batik cap dan batik tulis. Dua aja masing-masingnya. Perbedaan batik tulis dan batik cap. Ayo, ayo. Cap itu pakai Oke, sekarang cap. Dan tulis. kalau batik tulis pakai cantik. Oke. Lalu perbedaan yang kedua. Ya batik tulis tuh dulu jadi bisa Ya, apa? terus kalau batik cap itu bermotifnya rada kecil berulang-ulang. Oke. Perbedaan ketiga. Oke, nah yang merah sekarang pengen yang cowok-cowok. Oke. Oke ya. Dan cowok-cowok ya. Oke. Sebutkan langkah-langkah membuat batik satu warna. Itu sederhana banget. Yang coba siapa? Coba. Makin enggak. Kita lo terakhir. Bapak hari bisa. Aduh, kumat. Saya namanya Akan. Mangga. Siapa namanya? Benar. Taruh. Kamu bercanda ya? Siapa namanya dulu siapa? Angga. Sebutkan langkah-langkah membuat batik satu warna. Tadi nomornya itu Praga. Nomor pertama. Angga. Ayo Angga. KN. Iya langkah-langkah. KN. Terus. Ganti jangan Angga. Siapa? Rizky, mana Rizky? Ayo, ayo. Ayo, kamu jawab nih. Iya, nggak apa-apa. Langkah-langkah membuat batik yang satu warna tadi, yang sederhana. Namanya siapa? Apa? Raffi. Pertama diapain? Pertama bikin apa? Kain ya. Kamu nanti jawaban Angga ya? Kain ya betul. Langkah pertamanya kain. Terus apa? Sketsa ya, oke. Habis sketsa. Enggak. Oh ini belakangnya berarti. Kamu yang kasih tahu. Coba. Yang merah. Yang merah. Ya udah perempuan boleh yang mau bantuin atas nama alma mater. Siapa? Langkah membuat. Langkah itu berarti step by step ya, bukan bahan-bahan. Siapa namanya? Alika. Siapa? Alika, oke. Sketsa. Terus kain. Ya. Kain. Kain, aduh kain. Si kain itu diapain? Dicetak. Dicetak, ya. Terus? Oke, yang lain ada nggak? Dari boleh. Yuk kita ke ujung. Awas kalau masih salah ya. Penting nih ya. Ya, nih ya. Perkenalan dulu teman-teman Ya, perkenalkan nama saya Putra Ramadoni dari kelas 10 akuntansi. Jadi pertama itu kain, terus dicetak pinggiran motifnya. Oke. Habis cetak pinggiran motifnya pakai lilin, terus bikin motif tengahnya. Oke, betul. Habis itu habis motif tengahnya udah, karena satu warna, kalau pengen lebih variasi lebih bervariasi jadi dicetak lagi. Boleh ya. Selanjutnya habis itu direbus buat melelehin lilinnya. Sebelum direbus. Sebelum direbus diwarnain dulu. Diwarnain dulu. Iya, maaf lupa.
habis diwarnain dengan warna yang diinginkan baru direbus. Oke, tuh itu ya, berarti itu contoh ya, satu warna, betul? Oke, udah ada bertanya lagi nggak? Kalau nggak ada berarti udah. Tadi siapa yang perwakilannya boleh kita ngecap ke sebelah sana? Tapi ada yang pegang kayunya boleh ke mana sebelah sana? Boleh, siapa aja ya? Boleh, silakan aja. Pokoknya tuh terkait untuk jurusan aja. Oke. Dan nanti berarti setelah dari sini sampai nunggu teman-temannya mungkin nanti kita akan ada makan siang dan juga nanti ada bawa kamarnya dari sini. Jadi boleh untuk makannya teman-teman bebas di sini, silakan, ada mau di bawah juga nanti silakan aja. Oke? Apa? Ya, bawa kereta apa sih? Oke, nah sambil menunggu tadi namanya dari ini juga udah di penghujung acara. Tadi teman-teman sempat ketemu Pak Komar nggak? Nah, untuk saat ini berarti sekarang kita akan ada proses penyerahan selamatan dari pihak sekolah ke Pak Komar, kemudian ada beberapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Wilayah sendiri yang telah menemani bersamai adik-adik semuanya, juga termasuk guru-gurunya. Terima kasih sudah hadir di Batik Komar. Hari ini kalian atau kami alhamdulillah ingin berbagi berkaitan dengan dunia batik ya, dan kami bangga ketika kalian yang masih muda-muda berminat hasrat untuk melanjutkan tradisi membatik Indonesia, karena tidak semua orang mengerti tentang batik dan tekstil bercorak batik ya. Kalau yang tadi sudah dijelaskan mungkin oleh Alexa, kalau batik itu secara proses harus menggunakan lilin panas sebagai pelintang warna. Nah, tapi kalau misalkan ada motif-motif kain-kain bercorak batik tapi tidak dengan menggunakan lilin panas, apakah itu bisa disebut batik? Tidak boleh. Namanya tiruan batik. Jangan batiknya dulu, dengan batik tiruan. Tiruan batik, tekstil bercorak batik. Ya, gitu. Jadi kalian sudah mengerti. Terima kasih. Nah, berkaitan dengan proses membatik ini, nanti ketika kalian memiliki keinginan untuk membuat batik, motif itu nggak usah seperti yang Pak Komar pakai yang ribet-ribet begini. Tidak mesti yang harus memiliki makna simbolik, filosofi dan segala macam. Bikin bentuk dasar dari gambar, ada lingkaran, ada kotak, ada segitiga, tapi disusun
ya disusun yang kira-kira harmonis, ya harmonis, kemudian juga enak dilihat, ada yang kecil, ada yang besar. Ini udah cukup, asal menggunakan lilin panas cara membuatnya itu sudah batik. Dan buat kalian biar memiliki semangat, harga batik itu relatif deh. Dari mulai harga per potong baju itu udah batik loh ya, bukan printing nih ya. Dari mulai 100.000 per potong 2,5 meter. Maaf, teman-temannya Pak Komar di Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia, Pak, satu potong kain batik itu berapa coba? Ada yang sampai 50 juta, 75 juta, 100 juta. Karena batik ini ya, yang mencintai batik itu bukan hanya warga Indonesia saja, tapi orang asing pun itu mengakui kalau batik dari Indonesia. Jadi buat kalian-kalian yang muda-muda, sekiranya nanti ke depan ingin berkiprah atau menekuni dunia batik, datang aja ke tempatnya Pak Komar, nanti dibantu. Ini di bawah ini Pak, kami itu punya yang PKL ya. Ada dari SMK 7, SMK 14, kemudian dari mana lagi? Majalaya, kemudian dari Subang, dari mana boleh. Jadi misalkan ada yang pengen membuat batik sekaligus manajemen, nanti Pak Komar yang ngebimbing nantinya. Nantinya ada timnya banyak. Jadi lumayan ada punya pengalaman skill ya, sekian membuat shibori. Jadi nggak mesti harus membatik semua. Nanti Anda lihat di bawah itu dengan jarum, benang, kain, dijulur-julur, diikat, ada yang diprintir di PVC ya, seperti yang dilihat ini ada gambar-gambarnya di tembok-tembok ini. Itu menjadi sesuatu yang yang indah dan memiliki nilai ekonomi. Jadi terima kasih Bapak telah mengantarkan anak didiknya, dan ayo mari kita sama-sama belajar ya, mencintai tradisi budaya Indonesia. Kalau bukan kita siapa lagi? Dan insya Allah ya semua akan memberikan nilai manfaat. Itu saja Pak Komar hanya bisa mendoakan semoga kalian akan menjadi anak-anak yang sukses di masa depan, pemimpin bangsa ya, sukses dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak. Azannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Komar dari Bapak Batik Komar yang telah memberikan kami dari SMK Hidayah beserta Dewan Guru untuk sedikit belajar. Kenapa saya bilang sedikit belajar? Kalau belajar batik dengan seperti harus juga minimal per bulan betul-betul. Tapi melalui kebersihan ini, insya Allah kami dapat membuka cakrawala tentang batik. Kalau selama ini mereka corak batik, printing ini katakan batik, ternyata hari ini saya juga belajar itu adalah tiruan batik, bukan batik tiruan. Tapi hari ini diluluskan oleh Pak Komar itu adalah tiruan batik. Sekali lagi terima kasih atas semua luar biasa semuanya, dan kami mohon maaf jika ada kata-kata dari siswa-siswa kami yang Feeling good every day and every night. Life is a journey full of spices, gotta savor every slice. I have surprises on the corner I can't predict, I can't pretend. Just have to make them yours and tap directly. Open the doors, dancing like no one is watching. Love and laughter. There's no time to stop. Right now we are alive. Let's take advantage and take that dip. Walking on the street, feeling so free. Every moment is a gift you cannot see. No need to worry about tomorrow's conflicts. Just enjoy the moment, make the most of life.
every moment.